Ragunan itu peninggalan dari dulu kanwil Pak. Itu udah rusak. Itu 5,9 sudah dikurangin 25% tadi ya? Dari 7,5 kita bagus. 7,5 kita potong jadi 5,9 Pak. Operasional kebun, tanaman anggrek 12.000, pisang, jati. Itu lab kultur jaringan Pak, di Lebak Bulus. Meningkatkan kapasitas pengerjaan rumah 100 meter. Ini boleh dipotong Pak ya? Sudah Pak. Tadi berapa? Tadinya per itu 150 juta, itu tinggal kali 100 juta. Jalan, nggak ada jalan-jalan. Memanfaatkan ya. Sekolah-sekolah. Oh iya Pak. Jadi banyak digunakan anak-anak sekolah untuk pelatihan-pelatihan Pak, dari mulai taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi Pak. Oh yang apa? Ini aja tanaman dalam drum itu? Iya, mesti dari sana. Bulapot itu. Dari tabulapot itu? Iya. Jadi itu kemana aja? Tanaman hias, meni sayuran. Kita bagi-bagi juga ke masyarakat. Kalau tabulapot kita melakukan pembinaan kepada masyarakatnya, pelakunya. Nah pelakunya yang melaksanakan di situ disebutkan ada promosi di luar pagar itu ada penjual-penjual Pak, penjual-penjual tabulapot. Ini bukan milik kita, milik mereka, milik pelaku usaha. Oh, kita bina mereka. Bina mereka. Ini 5 kegiatan 800 juta itu apa? 17. Pengadaan tanaman buah yang unggul dan bersertifikat, tanaman buah dalam drum. Ya sih. Oh, ya, jadi ini sebenarnya produksi yang akan kita lakukan Pak untuk tahun 2013. Jadi pengembangan buah tanaman unggul dan bersertifikat ini tanaman buah Pak. Jadi kita akan memproduksi sebanyak kurang lebih 40.000 tanaman buah yang bersertifikat seperti buah rambutan rabiah Pak yang KSDKI, kemudian durian sitokong KSDKI, tapi memang itu bersertifikat. Jadi kita kerjasama dengan lab uji mutu untuk pengeluaran sertifikatnya Pak. Jadi apa namanya bibit-bibit yang 40.000 ini nanti ada label bibit yang bisa dipertanggungjawabkan. Dijual kemana? Ini tadi untuk ke masyarakat tadi 80% pada permohonan masyarakat kita beri Pak, gitu Pak. Ini gratis Pak. 50%. Isu pulang datang bisa minta gratis ya Pak? Ya. Tanam kemarin tidak tahu. Nanti dari dinas Pak, permohonan masyarakat itu ke dinas. Kalau kita ada disposisi dari kepala dinas setelah ditinjau rekomendasi ditinjau dari bidang pertanian. Itu mereka merekomendasikan misalnya permohonan 500, ternyata ditinjau ke lapangan cuma 400. Ya nanti rekomendasi dari kepala bidang pertanian itu cuma 400. Jadi kita mengeluarkan DO 400 Pak. Kalau kita cuma mengeluarkan DO Pak. Ini semua swakelola ya? Nggak apa Pak? Swakelola, tambah juta swakelola. Swakelola, kecuali untuk yang cleaning service keamanan itu kita pihak ketiga Pak, sourcing Pak. Terus yang 16, pembelian bibit dan pohon induk. Total lahan 76 hektar. Iya Pak. Ini udah pohon induk kan? Iya, pohon induk itu sebagai sumber. Iya, pelihara. Iya. Ini 2 miliar. Ada kurang lebih pohon induknya ada 7.000 Pak. Ya, saya ngerti Pak. Saya mau hitung tenaga kerjanya Pak. Iya. Bapak mempekerjakan berapa orang sampai habisin 2 miliar? Kalau ini kita outsourcing Pak yang untuk pemeliharaan Pak. Nah itu yang saya coret. Makanya saya tadi tanya sama Bapak kan. Ya. Ini Kalau semua yang swakelola. Kalau yang perbanyakan Nah, Bapak kan bilang dari Bapak yang outsourcing yang dilelangkan cuma keamanan. Ya dengan pemeliharaan itu Pak ya. Nah makanya, Ya, tapi berupa, kan bagi Pak. saya kan sudah ini tidak boleh lagi outsourcing, coret. Bapak hitung aja. Satu orang tebas rumput yang tebal saja Pak, bisa 3.000 meter. Maksud satu orang Pak ya? Jadi kita masuk swakelola. 3.000 meter
persegi itu suatu orang nggak sampai 2 miliar Pak. Jatuh mau besar 100 juta lebih udah bisa ya Pak. Bapak hitung aja Pak, 76 hektar 14 lokasi. Satu lokasi berapa orang kerja kalau Bapak mau aja? Kasih tahu saya saja. Masuk akal gimana? Nah, kita ngomong hitung hektar. Kalau pohon udah besar, satu orang bisa ngurus 2 hektar nggak selama sebulan? Kan bukan paksa dia urus sehari ya nggak? Iya. Satu bulan tuh bisa lebih dari 2 hektar Pak kalau ada pohon-pohon buah udah besar gitu Pak. Kan dia tidak tebas lagi, kayak nyapu-nyapu. Pasang pupuk, apa yang dilakukan kalau pohon udah besar, pohon benih gitu? Kan pohon besar kan, pohon induk kan? Iya Pak. 7.000 pohon kan? 7.000. Nah, satu orang kalau ngurus 100 pohon bisa nggak Pak sebulan? Bisa Pak. Lebih dari bisa Pak. 1.000 pohon aja bisa Pak sebulan Pak. Bapak mau kasih tahu saya versi berapa? Satu orang mau ngurus berapa pohon? Pohon induk ini. Sama bibit benih. Nggak ngomong hektar lah. Kalau sawit itu kalau masih benih, satu orang juga ngurus bisa 1 hektar, 2 hektar. Nah, kan Bapak ada hitungannya, pasti ada rumusnya. Berapa rumusnya hitungannya? Kalau kita asumsi jelek saja, satu orang urus 1 hektar saja, itu udah gila tuh satu orang urus 1 hektar. 76 orang kita pakai. Konsultan juga tidak pakai 76 orang enggak? Dia pakai berapa? Kalau dibagi satu orang 2 hektar 30 lebih, kali 50 lah Pak. Kalau 50 orang kita pekerjakan di sini Pak, kasih gaji 2,5 juta saja, 12,5 juta per bulan. Ya, itu udah gila-gila tuh kita Pak. Kita kasih 50 orang kerja, kasih gaji 2,5 juta, enggak mungkin. Anggaplah sekarang UMP kita 2,2, kita kasih 2,5 misalnya. Nanti untuk pupuk segala macam-macam dari situ misalnya 30 juta. Kali 50 1,5 miliar. Kayak 50 apa? 50 tenaganya. Enggak dong. Oh, kalau 50 orang kerja kali 2,5 juta sebulan itu baru 1,5 juta ya? Iya, 1,5 M Pak. Kali itu 1,5 M. Makanya itu udah gitu banyak saya kali. Itu pun 2 miliar masih mahal maksud saya, ngerti nggak? Itu nanti ada pohon induk, ada bibitnya juga Pak. Itu tadi. Jadi 1,5 M Pak. Maksud saya itu aja saya sudah kasih for sama ibu 50 orang kerja. Ibu kan tidak sampai segitu banyak kerjanya gitu, maksud saya gitu. Ini harusnya ngurusin 76 hektar. Saya punya pohon hutan Pak, sama ngurusin bibit sama nanam Pak. Manajer saya kasih gaji 5 juta Pak. Yang orang kantoran ngawasin 3 juta, yang kerja saja sana. Itu pohon udah besar. Saya sebulan itu tidak hampir 30 juta, tidak habis. 70-an hektar juga hutan masih tebas. Itu masuk pembibitan semua. Dan digaji dengan baik. Saya hanya habiskan 30 juta sebulan bayar orang. Itu pun nggak habis 30 juta. Nanti saya setiap bulan kirim pulang 30 juta. Saya masih bisa kasih ibu saya itu 5 juta. 25 juta dia masih sisa 1-2 juta. Itu termasuk ibu saya juga bantu ngawasin kadang-kadang saya kasih uang. Nah maksud saya, kalau hutan udah bibit, yang mampu bibit yang gitu tuh mesti hitung kerjanya. Dia nggak boleh kasih ke pihak sapu-sapu ini, nggak boleh. Saya masih di PU. Jadi saya mau ini diperincikan keluar berapa orang kerja di kebun apa, di kebun yang mana, berapa ini semua PHL. Dia keluarnya honorer diperinci. Sampai dikerjakan. Sarana produksinya Pak. Ya bisa dikeluarkan. Ya. Kasih itu. Jadi tidak boleh di pihak ketiga kan. Itu kalau pihak ketiga di uang-uang seperti ini. Ya setuju Pak. Makanya kenapa sebenarnya tadinya ini kan semuanya outsourcing Pak. Jadi ya saya masuk itu 1 tahun saya lihat kok ada yang janggal gitu kan. Terus petugas kita apa kerjanya? Iya. Gitu. Makanya yang kebanyakan sementara karena ini bebannya terlalu besar kan kalau kita ini yang kebanyakan yang apa saya kembalikan ke swaklola Pak.
Bapak UPT yang ini Pak. Iya Pak, jadi saya coba kembalikan swasembada. Pakai suatu kelola harus jadi murah karena kita ada PNS lagi kan. Menyangkut dia tuh kinerja kita, termasuk ada penanggung jawab kebun. Jadi ini saya terus terang Pak, karena saya nggak ada ini saya dari apa juga pada waktu itu kan namanya outsourcing, jadi semua di outsourcing. Ya saya bilang nggak masuk di akal saya. Kalau di outsourcing, kebun masa segitu habisin puluhan miliar ya, kinerja kita apa? Saya bilang. Terus ada keuntungan, harusnya nggak perlu ada keuntungan perusahaan. Kalau soal sekolah, kenapa kita harus bayar keuntungan perusahaan 15%? Ya sebenarnya itu Pak, kenapa saya tidak perbanyakan bikin apa itu kita masuk swasta. Kita sebenarnya agak nabrak juga. Sebenarnya agak nabrak kaitannya untuk efisiensi tadi Pak. Cuma ada beberapa yang memang saya belum, karena itu sudah terlanjur ada apa namanya. Ya berarti Pak kalau yang kerja kan berapa pegawai Ya. tetap kita berapa itu di audit masih bisa kita terima Betul, Pak. selama Betul. Bapak keluarkan honor itu. Betul Pak. Justru yang kayak seperti ini kalau kita audit kepatutan kita kena. Ngurusin 76 hektar kebun kok kayak gitu keluar uang. Ya saya mau tak tolong aja bahwa ibu-ibu ini bukan saya mau hitung-hitungan, tapi ini uang rakyat. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau gaji 2,5 juta sebulan itu setahun itu dia hanya dapat 330 juta. 10 tahun kerja baru punya uang 300 juta. Kalau nggak dimakan, Ya, kalau nggak dimakan habis Pak. iya, pasti habis, nggak bisa simpan. Itu pun dengan asumsi tidak makan, Mbak. Iya. Jadi betul-betul kerja roti, tidak makan, tidak apa-apa. Minum. Nah, maksud saya kita dengan enaknya membuang uang 80 juta, 800, 1 miliar, 2 miliar, tidak bisa. Saya tidak ikhlas gitu aja. Ya, saya kesini tuh saya pasang badan. Bahkan ada yang bilang kamu dibunuh orang dan kamu terlalu kasar. Saya pasang nyawa supaya uang rakyat tidak diboroskan. Itu tugas saya. Baik kami bisa mengalahkan Pak Fauji Bowo dengan uang yang banyak, jaringannya hebat semua, dengan model kartu nama Rp37 selembar. Kartu nama yang saya bagikan itu hanya Rp37 selembar. Saya cetak 1 juta lembar hanya 37 juta. Modal saya cuma itu. Kasih kami kesempatan. Kami jamin uang Anda itu kami hemat. Kami ngelamar kerja. Itu aja kita ngomong sama masyarakat, ini nomor handphone kami. Benar Pak? Tapi kan masyarakat menghendaki yang seperti itu. Nah karena kami sudah dilantik, kami tidak ada pilihan. Ya uang-uang ini kami mau kejar ini. Jadi bisa lama nih SKPD ini kalau kayak begini. Kalau SKPD yang udah ngerti pikiran kami, cepat. Kami nambah loh. Tadi berapa SKPD kita tambah. Kayak kemarin PU, saya tambah. Begitu tukang jaga pompa air cuma dihitung 1,8 juta per bulan, saya tambah, suruh hitung 2,2 juta. Kita tambah. Jadi dia punya anggaran kurang, kita suruh tambah. Maksud saya itu seperti itu Pak. Ini kalau Bapak kurang kita tambah, kalau 2 miliar kan kelebihan, gila banget, kita hitung ya. Kita hitung lagi Pak. Ya kan? Saya betul-betul punya kebun 70-an hektar Pak, yang tertanam. Saya tanam sengon, meranti, ada turun jam, macam-macam hutan. Terus saya kecil-kecil Pak. Saya pun sudah beli rumah gara-gara tanam pohon. Tapi sisa terus tanam pohon. Dulu tanam meranti sekarang itu 1 kubik kira-kira 4,5 juta orang datang potong. Sekubik. 15 tahun yang alam saja sudah 1 kubik. Kalau dia 20 tahun 2 kubik Pak. Jadi kalau ke depan bisa 10 juta sekubik Pak. Kalau 20 tahun dari sekarang, kalau saya tanam sekarang saja, kalau umur saya lebih panjang dari bapak saya meninggal 67. Saya baru 66 20 tahun. Kalau 20 juta dikali 10.000 batang Pak, udah 200 miliar. Mau pakai kemana? Itu dasarnya kayu kan, ini ada hitungannya semua. Jadi kemarin bisa buat rumah, bikin rumah ya ada dari jual saham begitu. Kayu luar biasa. Malah kita pernah hitung kalau seluruh Indonesia tanah negara kita tanamin kayu Pak ya. Kayu-kayu yang ukuran berharga seperti itu. Kita bisa kasih penduduk Indonesia setiap orang setiap bulan 10 juta, nggak usah kerja, tidur aja. Dari kayu saja. Ini Indonesia nih.
Hebat kita, saya nggak dicuri-curi pengusaha hitam yang macam-macam pejabat kotor saja. Nggak mampu kasih setiap warga negara Indonesia 10 juta tiap bulan. Coba pikirin aja sesuatu yang dari kayu saja kita dapat. Ya jangan main-main tak soal kayu, bawa dari kota kan dari pertanian. Coba hitung. Kita ada hitung. Ya jadi ini tolong diperbaiki. Benih tanaman hutan semua juga kita masih jelas ini. Kembang, bisbon, ini paling susah kita mau stop namanya. Kita udah ngomong bibit-bibit, pusing gitu. Itu susah. Itu susah. Hati hidup saya sudah. Jadi kita mau, itu kasih tanda tanya itu mesti bereskan itu Pak ya. Nggak bisa doang biar kita coret nih. Sarana taman anggrek, homestay, rusak terus ya, apa bikin baru? Apa itu Pak? Yang pembuatan sarana Kita bikin taman baru itu Pak. Kita bikin baru. satu paket sampai sebanyak begitu. Kita di sana ada 40 pelaku usaha Pak untuk anggrek dan tanaman hias. Nah itu kita ada sekitar kurang lebih 5,5 hektar. Nah maksudnya 16 miliar ini Itu untuk pembangunan sere sarananya dan juga untuk homestay-nya Pak. Ya, bisa rumah janda. rinciannya mana? 16 miliar itu 26 meter persegi kali berapa juta? Satu pembuatan seri itu mau berapa juta per meter persegi? Itu per meter kita sekitar 300 ribu Pak. Kita ada seluas Ada 2000. sampai 2,6 hektar Pak. Bikin itu Pak. Iya 2,6 hektar Bikin luasnya. Iya, di 26 kafling berbeda. iya beda-beda ya. Ini kita lihat. Kita juga ada pembuatan di jalan pedestrian untuk jalan masuknya Pak. Mana ya? Seluas 2.800. Pernah bikin video nggak? Lama. Tempat bapak itu pernah ada bikin videonya. Suka ada yang syuting di sana Pak. Bapak tidak bikin videonya. Ada Pak. Ada videonya. Iya, Bisa di pameran dikasih orang lihat atau apa? bisa Pak. Saya minta videonya, potongannya. Saya mau lihat tempat Iya. bapak. Nanti siapkan. Saya baru kita biar hemat nggak usah kunjungan ke tempat. Keliling semua terlalu nggak bisa lihat apa-apa juga. Paling minta bibit bawa pulang. Masih ada marah-marah istri saya. Saya baru tanam 5 batang mangga. Tahu itu aku minta gratis. 800.000 sebatang. 800.000 sebatang mangga. Istri saya marah-marah. Saya suka dengan buah itu. Buat lagi Jakarta kan terbatas. Jangan sudah ke sana lihat. Ngangkutnya yang berat mau mobil itu. Udah ada bidang Pak. Yang perlu udah tanam. Nunggu pengadaan tanah dulu Pak. Dulu kena dinas kita. Ya saya udah dengar waktu di pameran itu kita cinta. Yang pot itu jauh kan, saya tinggalnya di Bui. Boleh Pak. Pemasaran itu tadi 400 miliar tadi ya. Festival buah anggrek 2 November. Festival buah itu biasa di mana ya? Festival buah di Ragunan Pak ada juga. Ragunan ya? Iya. Di situ kan ada penjual-penjual tanaman yang minta dipromosikan supaya meningkatkan pemasaran mereka. Jadi kita punya event di lokasi itu, jadi banyak pengunjung. Jadi semua orang datang ke situ bisa bawa pulang 2 bibit itu. Bisa Pak. Kenapa nggak diumumkan Pak supaya masyarakat bisa tahu ya? Di pameran-pameran sudah sekali pameran. Ya, terus yang ngambil bisa tanda tangan nomor handphonenya tanam di mana bisa kita cek secara acak.
juga sama Pak. Bapak tahu nggak di satu tutup ini Pak? Kalau kita kasih bibit sengon laut, bibitnya ada kejadian. Ini kalau tumbuh semua tuh 2000 batang. Nah, tugas saya itu siapapun minta bibit ini saya kasih gratis. Terus saya catat namanya siapa, tanam di mana. Nah saya tidak pernah kasih dia bibit. Kalau kasih dia bibit, dia nggak tanam, dia kurang ajar. Maka kita mesti buat satu sistem. Suruh dia tanam, dia tidak tanam karena gratis. Saya cek, mau tanam di mana. Saya sama kirim orang. Nah sekarang saya juga pembibitan. Saya cerita, kebun saya juga pembibitan. Ya tadi masyarakat siapapun mau minta, kasih saja. Begitu kita cek, itu di belakang pohon mati, di belakang rumah. Dia merasa sampai jalan-jalan ngambil. Kita kan habiskan 20 sekian miliar ini. Makanya harus dihitung uang. Kalau di pasaran jual bibit sekian, walaupun 5.000 rupiah pun mesti dibuat. Harus bayar. Kalau dia bayar, kan masuk tidak bayar kan Pak? Kalau dia bayar, tetap dia tidak akan biarkan itu mati. Itu saya bilang sama Pak Gubernur dulu, ribut sama Gubernur. Bagi bibit pohon apapun harus bayar. Kalau karet unggul itu 8.000, mereka harus bayar 2.000 satu. Kalau miskin gimana? Kita cek kalau udah miskin keluar itu uang dompetnya ke sini. Jadi gali lorong itu. Rata-rata begitu Pak. Kenapa program karet kita sawit kita gagal? Lihat mati di dapur. Dia tidak kerjakan, tidak sempat. Kan semua gratis, semua orang mau ngambil Pak. Sifat manusia kan gitu Pak. Bapak itu ngomong mau ambil 2 pohon aja udah itu, aduh, tahu itu gua ambil ke sana 1,6 juta gua hebat. Manusia tuh begitu cara ngitungnya Pak. Ngapain saya beli pohon bisa seperti itu kan? Nah, kalau itu yang mau tanam, kalau itu dibiarkan mati, padahal lagi dimakan babi gitu. Kenapa? Dia nggak mau pagar, dia merasa bukan punya dia. Jadi harus dipikirkan tidak boleh gratis. Tapi harganya murah, walaupun hanya sebungkus rokok. Nanti diukur Trans Jakarta yang mau ambil. Jadi betul-betul yang mau itu akan ambil. Tapi bukan pungli, resmi. Anda harus bayar sekian. Resmi. Dibuat edaran seperti apa, supaya tidak semua orang datang ngambil dibiarkan mati. Kalau tidak, harusnya kan pohon bapak sudah tumbuh di mana-mana kan? Kemudian misalnya instansi TNI, ABRI, apa dia mau TMMJ kemarin, itu boleh ada seperti itu. Rata-rata mati tuh kan. Jadi kalau kita lakukan Batu Jakarta Pusat, saya lakukan kita yang nanam Pak. Jadi Bapak ada permohonan dari mana, kita cek ke lapangan berapa kebutuhan tanamannya, langsung orang kita yang tanam Pak. Itu tadi mungkin biaya tadi seperti mungkin bincang tadi, mungkin seperti itu Pak. Kita pastikan bibit yang kita drop itu kita tanam langsung. Itu berhasil Pak. Bapak bisa cek di Jakarta Pusat, di kantor kelurahan, kantor kecamatan, rumah sakit, masjid-masjid, ya, stasiun gambir, Bapak lihat ada tanaman mangga di mana-mana itu karena kita tanam Pak. Kalau dulu 1 juta pohon, kita taruh, kita drop di kantor kelurahan, Pak, nggak ada Pak, nggak pernah terjadi Pak penghijauan itu. Tapi kan tadi kan kenapa saya coret, bibitnya 35.000 dihitung. Itu maksud saya gitu. Maksud saya bisa untuk biaya penanaman. Iya kan? Iya. Semua biaya kan ada dari benar betul. Nah maksud saya ini sudah membuat saya tidak percaya. Itu yang saya maksud. Tanam berapa pohon semua itu saya kok bisa kayak begitu kan? Atau mungkin penghijauan yang dimaksud di situ di luar tanaman produktif. Jadi kita juga pernah lakukan penanaman Pak di Jakarta Pusat. Oh, ini produktif kok rumah susu. Makanya saya bilang ini bukan mungkin lagi. Ini udah saya bagi saya ini udah temuan gitu loh. Ini udah temuan. Ini 1 miliar begitu. Ini udah temuan buat saya gitu. Ya, lelang bunga, pengadaan, promosi.
800 juta. Padahal orang pameran ke sana juga bayar kan? Nggak bayar tempat event ini. Iya. Kemarin festival bunga ya. Festival bunga bikin di mana? Di Roblong. Oh, jadi kita yang sediakan semua. Iya. Satu festival berapa ratus juta? 200 kita buat stand pameran. Terus Kalau belum punya bunga sih udah terkenal bunga bagus-bagus. Iya. Pusat. Jakarta sih bisnis bunga itu untung. Ya, Roblong konsepnya 48 jam. untung bisnis bunga. Kalau saya ini Jakarta ini jual apapun laku. Bisa ada tempat. Ini kenapa hilang? Semua dihilangkan. Festival buah semua habis sudah. Tidak ada lagi bawah. Digabung Pak, jadi judulnya Tidak ada lagi kan. iya. Di sini aja yang semua. Iya, jadi satu itu. Satu-satu dan nggak terlalu banyak. Ya, ulang-ulang lagi bersama. Ada sekolah pertanian pembangunan. Ada. Sampai 2013 ya. Berapa muridnya? Sekarang 270 Pak. Ada 9 kelas. Ini di bawah dinas pendidikan ada hubungan apa dia? Dulu memang di bawah Kementerian Pertanian Pak. Memang dulu namanya SPMA gitu. Jadi Ya ini nggak ada hubungan dengan dinas pendidikan kita kita. yang pendidikan ikut aturan kurikulumnya Pak. Ujian nasionalnya, kurikulumnya, Terus penerimaan ini semua gratis. gratis semua Pak. Dari dulu memang kita udah gratis dulu. Sebelum dikasih gratis kita udah gratis dulu Pak. Masuk semua nggak bayar semua. Nggak masuk semua. Diutamakan orang yang tidak mampu. Memang kebanyakan di sana menengah ke bawah Pak. Pertanian jadi nggak mampu. Belum tentu. Harusnya Harusnya petani itu yang kaya. Gimana petani kaya Pak? Waktu saya tanam pohon, teman saya pada marah-marah, buat apa? Beli saham saja. Aduh, orang MBA, masa lu tanam kayu, pakai otak gimana? Wah, semua teman saya ngoceh saya. Saya biarin, saya tanam aja. Terus saya punya 87.000 pohon, Pak. Yang besar-besar gitu, Pak. Udah berapa kilo gitu Pak? Nah, ini belum duit, ya. Lu saham lu anjlok. Itu main terus. Oh, kebakar? Ya, kebakar orang juga bisa jatuh mati. Nah, teman saya anggap saya masa lu MBA kok, MBA kok gendeng banget itu, masa tanam kayu. Saya suka, Pak. Saya dulu waktu DPRD, tiap kali pulang, karena DPRD kan, pesawat gak ada yang berani hambat itu kan. Tiap pulang aku bawa dari Trubus. Mangga, durian. Ya, saya punya kebun mangga itu 800 pohon. Saya pada berantakan nggak kurus di atas gunung. Durian dimakan tupai, pasti tungguin memang. Nah ini duit gitu loh Pak. Nah kita nggak bisa uang gitu banyak tiap tahun. Maksud saya itu harus berubah menjadi uangnya warga DKI gitu. Jadi kita buat cuma habis-habis ini. Ya harus didata siapa yang ambil pohon ini, tanam di mana. Berarti kita bisa hitung. Sekarang kita bawa nggak pernah punya data, nggak jelas siapa yang ngambil itu pohon. Asal kasih saja. Ada Pak. Data Ada. besar. Jadi ada, jadi permohonan itu kan ada. Bukannya perorangan datang Iya, ada datang. KTP yang kita minta KTP. Ada. Kita minta KTP-nya kalau yang buat tadi. Ada listnya, Bapak masih cek dong Pak, ditanam di mana. Iya, jadi memang selama ini kalau untuk cek lapangan itu sebenarnya ada di bidang. Oh, di dinas. Ya, kalau kita untuk penyediaan bibitnya aja Pak. Nah, mesti Operasional. Enggak mesti lapor. Nah, Bapak kasih saya, nanti SD minta daftar orang-orang yang pernah ngambil pohon kita sama KTP. Kasih saya listnya. Iya. Yang soft copy. Ada nomor handphonenya nggak Pak? Ada nomor handphonenya ya? Yang minta. Oh enggak ada catat. Nah, Catat Pak. mulai hari ini Bapak instruksikan yang minta itu adalah KTP dan nomor handphonenya, selain alamat. Jadi kopi KTP itu ada nomor handphonenya. Nanti kita akan terus cek secara acak. Itu SD catat itu. Jadi kita baru bisa tahu. Kita kan keluar uang nih. Kita ingin uang ini jadi sesuatu berharga untuk warga. Kalau tidak kita bagi-bagi uang saja. Sewa helikopter. Lebih bagus kan Pemda DKI buang 22 miliar. Wah itu lebih seru gitu. Daripada kita hanya habisin di bibit. Tapi tidak ada hasil. Ya. Jadi kita minta nomor teleponnya. Rehab kantor itu sudah dikurangin juga 400 meter yang sekolah tadi ya. Sudah Ini pakai asrama tinggal di sini bukan? ada asramanya Pak.
tinggal di situ juga selama. Ada, ya. Makan semua tanggung. Makan masing-masing, Pak. 2,9 miliar. Mereka langsung praktek juga nih. Praktek itu Pak, ada juga. Praktek di tempat kita kan. Tempat kita sebagian, praktek juga di Cianjur, di perusahaan-perusahaan Pak Cianjur, Sukabumi yang punya perusahaan hortikultura kita praktek di sana. Terus kerja di mana? Usaha sendiri atau apa? 40% itu melanjutkan sekolah, 60% kerja Pak. Sekolah pertanian. Iya. Bidangnya kalau kerja di DKI itu sebetulnya lowongan kerja di luar Jawa tuh banyak Pak, banyak permintaan dari perusahaan asing, perusahaan swasta, banyak dari swasta, dari Sumatera Pak, perkebunan sawit. Cuma anak-anak kita ikut masuk naik lowongan kerja di daerah itu pada nggak mau Pak. Sawit pada mau. Kecil. Maksudnya itu mereka tuh harus dikerjasamakan untuk jadi pengusaha di daerah tanah kita. Di tanah kita harusnya. Dia murid-murid ini. Kan saya bilang Jakarta jual apapun bisa. Cuma tidak kan tanahnya mahal. Tanah kita ada puluhan hektar. Kita punya uang. Bikinlah orang kaya. Kenapa sih takut orang kaya gitu? Jadi tanah-tanah ini suruh mereka garap. Mau tanam bunga, tanam apa, mereka jual. Seperti itu harusnya kita berpikir. Jadi pelajar-pelajar kita ini waktu libur, dia ngurus kebunnya dia sendiri. Kita juga ada yang ngerawat kan, hemat kan? Kan Bapak kan pengen sebidang tanah kita ini kan ada yang ngerawat supaya rapi. Namanya juga untuk orang datang jalan-jalan. Nah kalau ada murid yang mengelola satu bidang tanah itu setengah hektar pun atau 2.000 meter atau 3.000 meter, masing-masing dibagikan 1.000 meter. Mau tanam bunga apa? Waktu pameran dia bisa jual di rawa belong. Kenapa tidak boleh? Jadi coupling ya Pak, coupling bagus. Jadi saya ingin semua murid jadi pengusaha. Tanahnya dari kita, tidak usah sewa. Kita untung apa? Untung nggak usah bawa rumput lagi. Nah itu ada penilaian lagi, sekian. Bapak kurang tenaga kerja berapa tadi Pak? Yang tadi yang 2 miliar tadi Pak. Nah gitu kan, berbeda kan? Yang dapat anak-anak itu tidak usah bayar sewa, dia dapat hasil, dia boleh jual. Oh gratis juga kan? Kasih mereka untuk bunga, untuk apa seperti itu. Dia stek populasi diajarkan. Nah saya seperti itu. Ini catat tuh, jangan ngomong-ngomong bu. Besok saya mau tanya, ada yang tambah kaya apa enggak? Terus mereka suruh buka tabungan di bank. Tidak apa-apa. Jadi itu anak dari kecil sudah kita ajarkan jadi wira swasta pengusaha. Nanti kalau dia merasa dia punya uang, dia jangan kerja mampu beli tanah. Kan dia setelah lulus juga masih tetap bisa kerja di situ. Biasanya kasih rumah aja. Nah dia mungkin bisa sewa tanah di daerah Bogor, Parung yang masih lebih murah. Ini kan hitung nanti ajarin bisnisnya. Orang aja berani sewa tanah tanam sengon kok di Jawa Barat. Jawa Barat Jawa Tengah begitu. Hitung banyak yang mau bagi di daerah Serpong juga begitu. Jadi murid itu harusnya seperti itu, ya. Ini jangan iya loh Pak, saya tagih Pak. Walaupun saya tidak ada di sini lagi pun, saya catat. Ini kalau saya tinggalkan tempat ini pun catatan saya semua lengkap. Jadi siapa meneruskan kerjaan saya pun tahu apa yang pernah saya lakukan. Asal dia rajin baca. Jadi kepala dinas semua pun tahu pikiran kami secara lengkap. Jadi yang kita mau, kami orang politik. Jadi sama teman saya, wah saya bersyukur lewat 1 bulan dengan selamat. Nah saya masih ada 59 bulan. Nah saya tidak tahu saya berapa bulan di sini. Orang politik begitu. Tapi kalau kita mau keras-keras kita nggak tahu. Nah ini semua harus kita tinggalkan sesuatu yang orang bisa dapat sesuatu. Nggak pernah kepikiran. Jadi kalau kita keluar uang berapa puluh miliar itu kita apa ya? Jadi ikhlas gitu loh. Ada manfaatnya bisa menolong banyak orang. Kenapa pelajar-pelajar ini tidak kita bikin jadi orang kaya? Ya semua yang masuk ke sini itu bisa jadi pengusaha yang rajin. Kita bimbing dia sehasil. Nanti lama-lama kita sudah makin kurang, biaya-biaya kita juga berkurang, dia sama-sama untung. Kita tidak usah bela sewa, bisa. Nah, kalau dia udah lulus, dia masih mau terus, kita bisa bikin bagi hasilnya seperti apa. Atau caranya apa?
kamu mesti sediakan orang untuk bantu buka lagi lahan kebersihan yang lain. Kami tidak mau bayar. Nah, numpangnya dari mana? Dari keuntungan kamu. Nah, seperti itu cara. Boleh kan Pak? Seperti itu. Apalagi kalau misalnya waktu liburan, kalau anak yang miskin, oke, kamu kalau liburan atau sore, kamu mesti tungguin di sini, kamu urusin, kasih dia gaji. Kan boleh kan THR, pekerja hari lepas itu THR, boleh. Ya Bapak harus todong Pak, UPT yang lain Pak, supaya murid Bapak itu punya uang saku. Salah satunya hari ini kita sertakan anak didik kami Pak ikut pelatihan di tempatnya Pak Mulyadi, pelatihan itu Pak tadi anggrek ya, di mana saya. Nah, bukan cuma itu, nanti bibit anggrek, perawat anggrek, jual anggrek, kasih tanah. Kita ada tanah yang kosong, tadi berapa sere itu, kenapa nggak suruh mereka yang usaha? Kita keluar uang kok. Selama ini kan orang miskin itu kan tidak mampu membuat sere itu kan. Anggrek kan juga itu intinya. Ibu saya juga gitu, ibu saya mampu ya dia taruh di samping rumah, kasih besi, dia tutupin tanaman rambat, wah semua anggrek di bawahnya bagus. Ibu saya tuh kalau lihat anggrek sudah mabok deh. Baik kita jarang sekali bawa ibu saya lihat pameran anggrek. Karena habis itu nggak pulang. pusing kita bawa pulang ke Belitungnya. Karena pasti berantem sama satpam, pasti ribut. Ada tanah, ada apa. Ya kadang-kadang kalau kita pejabat kita agak ngotot lah. Itu punya Pak Bupati. Ya udah lewat itu. Wah ibu saya juga rajin dibungkus sama koran sampai dibuang tanahnya semua. Tahan bangun pagi-pagi pesawat jam 6. Wah tahan bangun jam 3 dia rapiin. Saking seperti itu. Ibu saya tiap hari itu keliling taman aja di rumah saya itu. Semua tanaman keliling pagi sore ngurusin tanaman. Nyiram. Dia kalau dia keluar negeri pesan pembantu cuma satu. Jangan lupa siram tanaman saya ya. Nah, kalau pulang kering sudah ketahuan kan. Pesannya cuma itu. Jadi maksud saya kalau ada seperti ini bisa maju kita. Murid-murid Bapak bisa semangat Pak. Dia langsung sekolah Bapak bukan cuma sekolah jadi kuli, sekolah jadi pemilik bisnis. Dari tanaman, baru benar nih. Kan masih banyak tanah kosong di Ragunan. Silangkap aja gitu. Banyak. Berapa hektar? Jadi suruh kita rawat. Jadi sekolah gitu tuh jangan terlalu banyak belajar teori Pak. Kalau kejiwaan memang 40%. Iya, jangan banyak belajar teori, nggak ada guna Pak. Hafal-hafal nggak ada guna. Ya Bu, ini tugasnya dulu Bu. Saya harap tahun depan sudah mulai kelihatan nih hasilnya nih. Untuk murid-murid itu. Kalau dia keluar ya sudah. Berarti kita punya partner bisnis terus. Nah, nggak cukup lahan lagi, beli lahan mana lagi? Yang mau jual tanah apa beli aja. Yang jalur-jalur hijau kita beli semua. Kan boleh kita jalur hijau. Ini Bapak sebenarnya catat tuh Pak. Saya bukan asal ngomong loh Pak. Ini semua ngomong ini ada guna dan tanggung jawabnya. Sekarang kita banyak sekali lahan-lahan yang kita nyatakan sebagai ruang terbuka hijau milik orang. Orang-orang itu tidak bisa menjual ke siapapun. Nah, kalau itu jadi tempat display jualan, asal tidak buat rumah, jual taman jadi bagus, saya tidak perlu keluar biaya pengamanan itu jalur hijau, tidak perlu tanam, nggak ada bibit pohon yang besar dia mau tanamin buat penentu dia. Jadi murid-murid yang sudah keluar itu lagi kita kasihkan kerjasama lahan itu. Tugasnya jagain jalur hijau, tapi dia juga membuat tanaman display di situ. Sekarang trotoar yang dipakai kok RW dapat duit. Kira sama trotoar, mana yang jalur hijau kan dipakai tanaman. Dibuatin rumah permanen, wah di itu jalur hijau, tiba-tiba ada restoran apa? Itu jalur hijau. Dulu banyak pohon pinus nih. Ya, terubus itu jualan. Aduh, saya bilang ini kacau. Nah, maksud saya beli tanah lagi RTH. Saya 28 tahun Mbak tinggal di jadi kalau itu dilakukan, jalur hijau kalau tanah habis beli Bu. Jadi semua jalur hijau, Ibu bisa anggarkan. Jadi kalau kira-kira tahun dengan sekolah, ada yang di peta, di tata kota.
yang mana jalur hijau, hemat uang ini ibu beli. Karena jualnya pasti NJOP harganya. Ya kan? Nah, beli NJOP itu ibu bikin tempat display tadi supaya orang mulai tahu kan. Nah, jadi anak-anak ini semua tuh siapapun yang masuk ke sekolah bapak adalah orang paling beruntung di Jakarta. Daripada di gang nggak ngaruhan, lebih baik masuk sekolah situ, tinggal di asrama, belajar bisnis, belajar cocok tanam, lahan kita sediakan, bibit kita sediakan, tidak ada uang, ada guru-guru begitu baik, ya, ini tugas ibu loh. Sarana kantor, genset, ini genset tulis berapa punya segala macam. Genset semua beli, tidak boleh tender, nggak boleh satu paket. Dia nggak boleh bikin prasarana kantor, genset, papan digabung supaya satu paket lelang, tidak boleh. Gitu. Kalau sarana kantor ya alat tulis kantor, dia nggak usah lelang-lelang, tidak boleh lelang. 400 juta. Beli langsung, ya kan? Dia nggak boleh paket-paket lelang seperti itu. Pemeliharaan peralatan kantor ini tunjuk langsung nih, top print terus segala macam, ini masih bisa dipertanyakan punya. Kendaraan operasional oke, minyak. Ya. Pengelolaan gedung, jasa keamanan, jasa kebersihan kantor. 2 paket, ulang lagi yang tadi. Jadi yang pusat juga ada. Ini kan sekolah punya kan? Enggak udah balai proteksi tanaman. Balai proteksi tanaman. Coba Oke. Maksud saya ini untuk gedungnya sampai 550 miliar paket ini jasa kebersihan itu mesti kita evaluasi. Ya tidak boleh terlalu mahal. 3 miliar lebih lagi dia habis itu. Ya, balai proteksi tanaman ini pengawasan penyakit tanaman. terlalu mahal loh, habis itu 3,4 miliar. Dia juga ada partisipasi pameran dalam daerah, pelatihan bagi petugas, petani, alumni, 50 orang. Karena pelatihan-pelatihan gini juga nggak jelas berapa hari. Pelatihan kepada 50 orang. Siapa yang dipilih? Dari penjual-penjual petani alumni, SLPHT. Apa yang mau alumni dilatih lagi? Dia sekolah sudah dapat. Siapa? Bidangnya siapa? Bidangnya Betul. UPT. Kan maksud saya SLPHT kan sekolah bapak kan? Baik. Alumni. Kalau itu menjelang kerja sama Pak Ciputra. Ibu tanya lagi Bu. Yang ini semua tanya. Pusat perkayuan. Ini kayu tanam di mana nih pusat perkayuan? Kita lebih pada proses ininya Pak. Nilai tambah. Pelayanan, pengeringan, pengawetan, dan pengolahan. Oh. Tali ibu kalau 1 juta saya kira kemahalan pasti. Untuk tahun ini 1 M Pak, tapi berkurang. Itu kita kurangi kadang Bapak mesin pengeringnya kita sekarang pakai. Oh karena listrik itu ya, listrik. Iya Pak. 14 hari Pak. Hari masuk. Ini untuk apa ya kita ini? Kemudian melayani masyarakat atau apa? Iya Pak. Masyarakat dan juga pengusaha menengah ke bawah. Mereka bayar kita. Bayar, retribusi. Distribusi ibu dapat berapa? Tahun ini sudah di atas 500 Pak. Targetnya 430. Bimbingan segala macam ya. Dasar kualitas kelihatan. Jangan pengadaan forklift, ibu beli forklift saja. Forklift itu ada ini Pak, ada retribusinya. Per hari Tidak, 250. Bahkan ibu mau beli sekarang Oh satu. iya. Satu.
Jangan pengadaan, nggak usah tender. Beli di ATPM, tinggal pilih mau Toyota, mau Komatsu. Itu di bawah 400 juta dapatnya. Pasaran forklift kalau 3 ton ya 25.000, 27.500. 27.500 US dollar tuh ya. Ya. Langsung ATPM. Kita melakukan pembelian. Dia pengadaan, pembelian. Ya kan? Ada komisi mau 10% berapa persen itu saya nggak mau tahu lah. Saya nggak mau pengadaan. Kalau pengadaan capek nungguin barangnya bu. Kalau pembelian langsung datang beli di toko. Jadi ibu mau forklift yang aneh-aneh, mau lebih panjang forklift mau apa? Itu pun dia juga ada pembelian. Boleh deh bang. Terkait dengan kepres itu gimana Pak? Itu kepres yang ngatur. Beli mobil semua boleh. Kalau dari distributor nanti ya dari Asal ATPM ya dari dan standar ya, dan standar. nggak ada aksesoris lain. Ya apa yang mau aksesoris? Forklift doang beli langsung jadi. Pelatihan semua cepat. Dia nggak usah rekanan juga beli sama mereka juga. Jadi langsung SPK. SPK ke perusahaan itu. Iya, asal ATPM. Boleh. Itu tahun 2006 loh saya bikin surat sama presiden, sama menteri keuangan soalnya. 2008 baru keluar peraturan. Saya temukan kenapa beli barang mobil untuk saya bupati begitu susah. Ada biaya-biaya dan segala macam. Kita BBM PKB lebih murah. Kenapa tidak? Nanti ini pakai BBM PKB pakai plat ya ini. Pakai rapnya forklift keluarga ya. Nah kalau pakai plat lagi kan ada, kita kan tidak perlu bayar BBM PKB. Kita langsung beli sudah langsung on the road. Kan kita hemat 10%. Kita kan pemerintah tidak bayar biaya balik nama. Pak, Ya. selama ini kita mengadakan barang kayak begitu itu kan melalui tender Pak, karena terikat dengan aturan. Nah kalau itu Bapak belajar sama BPKD. Iya, kayaknya udah begini gitu lah, kayaknya kita lebih Motor, mobil, semua beli. semua. Kalau Bapak paketin ya betul. Kalau paketin ada motor, ada mobil ya nggak ada ATPM yang menyediakan ada Toyota, ada Honda motor, ada. Beli langsung tulis. Pembelian Kita alat berat BU juga langsung tulis. Mau apa? BU mau apa? Kalau komputer belum deh ATPM. Komputer bisa agak sedikit masalah. Kalau komputer, tapi kalau komputer kecil-kecil kan ibu beli sama-sama itu bisa beli. Kalau komputer bisa cek lagi deh. Saya belum gitu tahu ke komputer. Iya, karena Kendaraan bermotor, karena dilarang kalau kendaraan itu Pak beli itu pertama tidak bisa menyebut aturannya tidak bisa menyebutkan merek. Ya. Kalau kita ke ATPM kan otomatis kita menurut misalnya Komatsu. itu langsung SPK kok Pak. Iya, di dalam apa kita penyusunan Susunan nanti, kendaraan. susunan Mereka Bapak sudah tahu kan kira-kira kapasitas sekian ton itu sudah cari. Kan spek cuma 3 ton. Bapak kan sudah tahu 3 ton itu ada berapa brosur. Iya. Tinggal Bapak suka apa saja. Bapak suka Toyota, suka Mitsubishi, suka Komatsu. Nah, Bapak belajar sama BPKD. Kayak kemarin gubernur mau pakai kijang. Langsung BPKD buka SPK ke Auto 2000. Beli kijang. Coba tender. Nggak selesai Pak. Sampai kami udah boleh. Nah kenapa tidak mau? Selama ini begitu, tidak mau. Maunya dipaket-paketin, ada tender, ada apa gitu. Bukan Pak, kita mau lebih enaknya memang langsung. Bapak jangan cek ke BPKD. Ya, lebih cepat gitu Pak. Iya betul gitu Pak. Pusat di sana, BPKD aja. Perluasan ruang penyimpanan kayu ini apa 200 juta itu? Dibuat apa? Ada ruangan Pak sekitar 100 meter itu. Dibuat rak. Iya, enggak Pak, atasnya aja. Atas aja yang kita bikin apa atap seperti atap. Konstruksi baja, Iya. besi, Iya. besi ya. Iya. Ini masih rugi kita sebetulnya. Ya, cuma buat pelatihan aja. Ini kan
Tadinya konsepnya pelatihan gitu Pak. Konsepnya pelatihan Iya. untuk latih orang Pelatihan untuk orang mengolah kayu, keringkan. peredaran hasil hutan. Ini masuk ke piara binatang-binatang peliharaan itu sama bapak punya ya? Kayu itu ada kayu. Oh, kayu juga ya? Iya. Fokusnya pengujian dan pengukuran kayu, produk kayu setengah jadi, mentah atau setengah jadi. Apa yang mau diuji Pak? Kualitas, mutu, spesimen. Nanti larinya ke Kalau dia kayu-kayu datang dari Kalimantan semua itu bapak itu. di kapal-kapal itu Pak. Nanti pelaksanaan perda retribusi Pak. Dapat berapa uang Pak? Retribusi 1 tahun 1,5 M. 1,5 M. Iya. Yang menurut dispenda tadi Pak. Kami hanya menerbitkan SKRD-nya. Lebih baik duitnya lah di lapangan dulu kayu. Dulu Pak, bapak saya itu pengusaha kayu Pak. Iya. Kita masuk kirim ke Kali Baru Pak. Kali baru. Perahu layar motor Pak. Betul. Jadi PLN, KLN. itu. Dulu gak ada. Sekarang bagus Pak. Sekarang nggak Pak? Kayu, bawa kopra. Iya. Kita ada pulau bikin kopra ya. Dia bawa itu kayu. Pengujian mutu hasil tanaman pangan. Labnya kurang gitu ya. UPT-nya sekarang Mataram. Ini memang jauh terkait kemampuan. Ya, dia kalau beli dulu punya alat lab kemana? Sampai mau beli semen jenis alat lab baru. Rusak atau apa? Belum lengkap, Pak. Memang kan ada standar-standar kualitas. Sekarang sudah lengkap. Iya, dengan adanya ada kelengkapan maksa. Sudah tentu, berarti sudah lengkap. Ini sudah betul-betul lengkap ya. Tidak hasil peternakan. Kita piara ternak juga ya, simpan. Iya, ada Pak di situ pengembangan Di mana lokasinya? di bawah Bogor Pus itu mana? Pondok Rama. Untuk nama ada? Piara apa? Sapi. Sampai sama di Ada berapa? 60 ekor Pak. 60 ekor. Sapi perah jenis apa? Kosnya ekor. Kosnya hasil dan Kayak di Taposnya. hampir sama. Di Bogor itu ada. Ya. Hampir mirip itu. Hampir itu. Sapi perah aja ya. Sampai perang ada kambing perang di Umur belas. Titik. Kenapa nggak piara itu? Yang apa? Kambing apa tuh yang? Kotawa. ada Cibubur. Ada. Kambing pertemuan Cibubur kita punya. Berapa banyak ya? 40 ekor Pak. Dia makan daun sengong gitu. Kita piara juga. Tadi saya Kotawa. Susu Kotawa. 4,3. Ini nggak buka buat anak-anak sekolah untuk lihat. Iya Pak. Itu hampir tiap minggu ada anak-anak di SMP bahkan untuk inseminasi buatan pada unas dari mahasiswa dokter ada latihan dokter. Talinya kenapa gitu mahal? Itu ada dua lokasi, empat lokasi Pak kita. Ada di Sapura, Bebek, kemudian Bambu Apus, kemudian Pondok Ramban dan Suji. Dijual juga kambing susu segala macam. Iya Pak, bibitnya dari jual. Masukannya gimana? Masuk distribusi juga. Dijual juga. Cuma diperhatikan ya, kita banyak habiskan uang itu untuk pengamanan kebersihan gedung sama perawatan. Saya mau ini dihitung ulang.
Karena saya temukan orang-orang cleaning service kita itu semua dibayar di bawah UMP, termasuk di gedung ini. Jadi waktu dia menghitung sama kita kan hitungan UMP kali berapa orang. Nah kalau dia kurangin orang, dia cuma dua cara beruntungnya, kurangin orang atau kurangin gaji orang. Nah kita tidak mau terjadi seperti itu. Kalau dia lakukan seperti itu, lebih baik orang ini kita yang ambil dan pekerjakan, dijadikan sebagai tenaga harian lepas. Seperti itu, supaya mereka bisa menikmati betul-betul UMP. Kalau 2,2 juta, jadi kita tidak pakai outsourcing lagi. Betul-betul mereka kita bayarnya sebagai pekerja harian lepas. Swakelola lagi, hitung berapa, jadi orangnya jelas. Ya kan? Jadi kalau selalu tanda-tanda ini capek, dia juga apa? Siapa menang ganti orangnya sama juga. Jadi sekarang lebih baik kita ambil ahli. Bajunya aja kan. Yang penting jangan dikeluarkan orang itu, kasihan. Nggak bisa dihitung, itu bisa hemat banyak dari sini. Ya kan? Jadi kita bukan apa ya? Jadi tidak ada bagi-bagi uang rakyat, itu tidak ada itu. Kalau warisan tuh bagi-bagi uang bapak tuh boleh warisan gitu. Kalau uang rakyat tidak ada yang dibagi-bagikan. Semua harus bermanfaat. Pak, maaf sebenarnya kami sendiri ya senang sewaktu olahraga, tapi kan terikat dengan aturan-aturan itu, Pak. Nanti bisa ngomong sama inspektor. Yang penting ibu hitungnya itu swaklola ibu lebih murah daripada. lebih murah. Lebih murah, Pak. Lebih murah. Nggak capek, Pak. Kalau bisa lebih murah bisa dibuktikan. Dikurangi keuntungan perusahaan. Iya, tapi jumlah orang juga bisa kurang. Bisa. Karena bisa saja, apalagi ibu begitu banyak. Kalau saya mau tahu, misalnya ibu saya ya, saya bikin rumah orang tua saya 2 lantai. Lalu saya bilang, wah ini tidak cukup loh pembantu kalau 2. Mau berapa? Mak, saya bilang. Terus, ini dalamnya bisa 3 orang, kalau bisa urus. Emak saya aja bisa ngitung satu rumah mau berapa orang ngurus gitu loh. Masa kita sini nggak bisa ngitung? Sebagai pembantu kayak istri saya juga gitu. Saya tanya, saya mau pindah nih, saya mau tanam di atas dek saya itu, saya sengaja bikin tanaman pot itu. Saya tanam jeruk supaya jeruk bagus. Tanamin selada semua di atas atap. Saya cor semua di atas atap. Dia bilang gini istri saya, lu kayak gini, 3 pembantu nggak cukup tau gak? Akhirnya, maksud saya itu ibu-ibu saja bisa hitung. Terus kamu tahu nggak air yang buat nyiram itu berapa duit? Ini pam kita ini mahal di Pantai Mutiara ini. Bisa 12.000 sekubik. Ini sayur kamu berapa duit? Ini nih, jeruk kamu berapa duit? Kalau kemarau gimana? Nah makanya saya akalin. Kalau gitu kontraktor saya relakan 1 halaman depan lagi kamu bikin bak tampungan air hujan. Saya mau semua atap di atas itu dibuat tampungan jatuh untuk air hujan, untuk nyiram. Kita kan bisa ngitung kalau rumah kita sendiri kan. Nah kenapa kita tidak bisa ngitung untuk penghematan ini? Jadi semua itu lapor sama inspektor, tanya, baik inspektor harus dilibatkan. Biasanya enggak. Jadi kalau hemat, kenapa tidak boleh? Tapi jumlah orang jangan ngarang-ngarang. Jadi kalau mereka bilangnya 50 orang, mungkin bapak paling 30 orang bisa gitu. Juga jangan dipecat orangnya, nanti lihat aja. Kalau lagi kerja mana, kebun banyak pakai orang. Jadi, kita waduh punya kebun gitu luas mas siapapun susah cari orang kerja pak, susah gitu pak. Itu semua pekerja-pekerja itu pasti datang dari Jawa pak, kalau dari PDKI. Susah cari orang kerja sebetulnya. Tapi kalau di Belitung kasih 50.000 sehari, nggak mau. Jangan mana lagi. Kenapa? Dia cari timah goyang-goyang dapat 1 kilo udah 120.000. Mana mau kerja? Dia ke laut mancing saja, sekali kan gabus semua uang. Nembak tupai saja pak, sekali pergi bisa bawa pulang 50.000. Tupai gitu banyak di kebun sawit. Saya masih jago nembaknya, karena tupai cuma berhenti 3 detik dia loncat-loncat. Dan tidak boleh tembak perut. Kalau perut kena tidak ada yang mau makan dagingnya, karena bau air kencing. Jadi tupai harus tembak leher atau kepala. Dia itu mesti jago nembaknya. Tapi yang jago bisa bawa pulang puluhan, dia jual dapat uang. Gampang cari makan sebenarnya. Asal jangan sampai tanah-tanah dikuasai dari orang tertentu terlalu banyak. Tugas kita kan itu sebetulnya.
Kita bukan anti orang kaya, kita bukan anti orang mapan, bukan. Jadi kita tidak ingin orang kaya mapan ini menjolimin orang yang susah. Kita tidak mau, itu tugas kita. Makanya sekolah semua fungsinya sama. Jadi kayak gitu, tolong semua diperhatikan tuh, cleaning service segala macam. Tanya berapa gaji Anda? Iya, tanya. Kalau di bawah UMP, kami kasih Anda UMP sekarang. Anda kami bajak, bisa seperti itu. Tapi jangan minta jadi PNS. Bayar harian. Dia bukan diangkat, dia harian diawasi. Buat perjanjian. Perjanjiannya itu. Kalau nggak boleh perjanjian, ya harian dia bayar. Jadi dia dari terima harian, bukan honorer. Harian. Bulanan tak ada. Boleh kok, ada peraturan honorarium pegawai tidak tetap. Boleh. Yang penting ada perjanjiannya. Jadi ibu jangan terima banyak-banyak, sudah dilepas, selalu putus. Kontraknya sama gitu. Tiap tahun dia tuntut. Saya tanya sama mereka dia untuk hemat uangnya. Saya lagi secara peraturan supaya semua sesuai peraturan. Ya, pengadaan pakan. Bapak pengadaan pakan sampai 1,2 miliar, Bapak punya gudang berapa besar? Kan tiap hari, tiap bulan Pak. Belinya tiap bulan? Tiap bulan Pak. Kadang-kadang 2 minggu kita. Wah, datang 2 miliar. Itu juga tender ya Pak? Itu jeleknya begini. Ya. Makan nggak ada BBM. Ini juga masalah. Jadi ya, apa boleh buat peraturan yang begitu. Mahal itu. Iya, kalau boleh pengadaan langsung dia tender juga lu pusing Pak. Apalagi pakan sana APBM-nya Pak. Pakan itu pusing. Pusing. Kita ngomong makanan ternak bunga tuh itu akal-akalan itu terlalu banyak Pak. Bapak masih lihat piaraan Bapak tuh sehat apa enggak tuh Pak? Kalau enggak beres pasti pakannya enggak beres tuh Pak. Termasuk ikan apa tuh pusing Pak. Kita dulu di Belitung bikin bibit juga itu pusing sama pakan itu. Nanti dia salah kirim, kurang ini,